Alright guys, tadi terlalu banyak yang terjadi, jadi kami nggak tahu nanti editannya seperti apa. Tapi kami rasa ini time for me untuk cerita segmen 2. Kami nggak mau nyebut nama lengkapnya lagi deh, karena yang bersangkutan sudah disconnect dengan kami. Jadi kami hanya sebut R doang ya, R. Jadi kami terhubung dengan R tersebut itu kapan? Kemarin, Exactly kemarin. Kami lagi ngumpul-ngumpul, having snacks at tea time. Itu kami terhubung. Lalu gue yang pertama kali merasakan ada yang gak beres nih dengan signature arwahnya. Karena kayak begini nih guys, kalau gue praktekin ya. Jadi kayak begini gitu, semuanya hitam. Terus matanya kayak bersinar doang. Terus kayak megang-megang apa, sisir atau apa sih yang kalian lihat, kayak mainan atau apa? kurang Gitu. tahu sih. Kurang tahu. Di situ gue, wah, deng, ini kayaknya another arwah ya didomplengin iblis nih. Mana nggak ada Bang Adam lagi. Dam, kalau lu denger, lu nggak ada sih. Waktu itu ya udah gue terpaksa sendirian Dam, gara-gara nggak ada lu. Anyway. Oh, terus begitu kami nyapa kayak halo R gitu. Gimana ya? Gue contohin ya kayak hello gitu tuh. Anjir banget dah, serem banget dah. Terus kayak Dia suka bilang I'm beautiful, I'm pretty gitu. Bener kayak gitu, I'm beautiful, I'm pretty gitu kan suaranya. Gue udah ngerasa ini nggak bener nih. Itu definitely nggak bener. Terus tiba-tiba dari tangan kiri gue nih keluar energi nggak tahu gimana. Terus dia kayak mecah, bikin kayak apa gelas gitu. Separate gitu jadinya. Jadi kayak yang dilihat di vision gue adalah itu kayak dinding kaca gitu loh. Ternyata si R dengan siapapun yang mendomplengi itu terpisah ya kan. Wah, pas terpisah itu R baru histeris ya kan. R baru lihat kayak jadi selama ini gue temenan sama Demon begitu. Iya, sama ini gitu. R sempat marah pas Kak Willy misahin dia sama temennya itu kan. Dianya nggak bisa keluar dari pertahanan itu, dan si iblisnya itu nggak bisa masuk ke dalam pertahanan. Ya, jadi dinding gelas itu benar-benar misahin itu gedor-gedor begitu. Terus kita bilang, coba komunikasi sama si R itu, kita bilang coba kamu tanya ke temen itu, mau dia tuh apa, mau temen itu apa. Pakai bahasa Inggris ya. Iya, pakai bahasa Inggris. Terus dia awalnya nggak mau. Kenapa aku harus tanya gitu kan. Akhirnya dia coba tanya. Setelah kita meyakinkan dia, ya udah dia tanya, what do you want from me? What do you want? Terus gitu jawabannya kan. gini, you gitu guys. Iya. Seserem itu. Baru si R histeris. Tunggu. Sebenarnya ya jawabannya serem sih, you gitu. Tapi iblisnya kecil guys. Iblisnya kecil. Tapi suaranya dewasa ya. Suaranya dewasa. Itu kami baru pertama kali ngeliat, kok Jadi, iblisnya kecil tapi suaranya Iblisnya kecil tapi jawabannya 18++. suaranya lebih keren daripada Suaranya, iya. fisik kayak gitu loh. Iya. Begitu udah dijawab itu baru What? baru Kayak gitu. histeris sih. Dia baru histeris terus lari. Oh, terus dia manggil si R ini manggil iblis itu dengan julukan bukan demon tapi monster. Monster tuh. Iya. Baru R tahu. Jadi selama ini gue temenan sama monster gitu. Iya betul. Akhirnya setelah dipisah gitu guys, nggak mungkin dong gue biarin aja kan. Kalau gue tarik energinya, ya dimakan lagi, dilahap lagi. Iya. Terus nggak berapa lama kemudian guys, ini vision yang sama yang gue lihat di video Annelies Michelle part 2. Jadi kalau bagi teman-teman yang belum nonton, silakan nonton video kami yang Annelies Michelle part 2. Ini bagian yang kalau nggak salah roh Annelies Michelle diangkat sama angels. Ada di akhir-akhir kan guys. Iya. Nah, balik lagi ke R, tiba-tiba gue ngeliat ada kayak dia dibungkus cahaya gitu. Dia dibungkus dulu kan. Terus tiba-tiba dia keangkat. Terus gue bingung dong, kayaknya itu bukan energi gue deh. Diangkat ya, kami bertiga doa supaya dia ditolong, R ditolong. Diangkat. Terus sampai ketinggian tertentu, baru kami lihat, lah signature-nya Angels lagi. Ada berapa? 3 kan? 3. Ada sekitar 3. Oh, signature-nya Angels. Nah, di sini adalah letak di sini adalah letak kekacauannya. Jadi gini guys, setelah diangkat, kami lega kan akhirnya dia udah di tangan Angels. Udahlah, pasti kan dibawa ke Tuhan atau apapun surga, nggak tahu lah, kami nggak tahu. Pokoknya kami tahu udah di tangan Angels. Dipulangin lagi guys ke bumi. Iya, Gimana sih? Terus jadi gini di vision kami, bolanya yang tadi udah di Angels itu, jadi begini nih, terbang.
turun lagi guys, turun lagi. Jadi sebenarnya itu ada ceritanya sih. Iya. Ketika si R ini naik ke atas kan, diambil sama si Angelnya kan, abis itu si Oh iya kakak lupa cek, keep going, keep going. It's okay. Nah abis itu si R bilang gitu, give me friends gitu ke si ketiga angel itu sambil megang baju, tapi Kayak gini nih. kan bajunya kayak dress gitu kan, Gede long dress, kan? iya gede, terus long dress warna putih gitu kan, terus give me friends. Bener kayak gitu. Terus udah gitu, terus kan dia ngelihat, kan dia masih anak kecil guys, jadi kalau ngeliat itu tinggi banget gitu loh, ngeliatnya gitu. Apalagi mereka angels kan. Terus Dia si R itu bilang ke kita, mereka tuh nggak cool gitu. These guys aren't gimana ngomong? they're not cool. Oh ya, gitu. they're not cool gitu. Nah, gara-gara Karena mereka adult. apa? Karena Iya. tampilannya adult bukan Iya. anak-anak. Dia berharapnya tuh tampilannya anak-anak. Iya, ya, anak-anak. biar bagaimanapun teman-teman semuanya, arwah seusia apapun arwah meninggal kebawa sifat dan sikapnya gitu. Bener. Ya guys, jadi tuh posisinya kan ada satu angel kan, terus di belakangnya tuh ada temennya yang satu sama yang satu, jadi ada 3 angel kan totalnya kan. Nah itu semuanya pada melihat doang ke Ramsey begini. Kayak nggak tahu what to do gitu, nggak tahu mau diapain. Iya, terus jadi ngeliatnya kayak gitu doang guys, gitu doang kayak gitu. Mukanya bener-bener kayak speechless, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Speechless, clueless. Iya clueless, iya bener. Ya udah, akhirnya si Angel itu bilang ke kita ya, Bilangnya apa? ya sudah, aku turunkan saja lagi ya gitu. Pas kami dibilang itu kayak Lah langsung apa? Iya. Wait. Iya. Terus langsung diturunin lagi dong guys. Tapi memang diturunkan dalam bentuk bola cahaya itu. Iya, bola. Jadi dari tadi kami di segmen 1 bilang bola cahaya itu angelnya yang ngasih, itu bentuk perlindungan. Terus ditaruh di tanah gitu. Jadi dia supaya terjaga dari demon-demon lain yang mau melahap si R itu. Cuma kan kita tanya ya guys, kok lu tuh, bukan kok lu, tapi bahasa gampangnya, kok kalian turunin lagi gitu kan? Iya. Satu angel DM gue guys, japri istilahnya. Ya kami tidak mengerti manusia. Ini oke, sebelum kami lanjutan, mungkin cerita kami terlalu halu kali ya, dan we do understand kalau teman-teman mengatakan ini halu banget, tapi ya itulah yang kami lihat, yang kami alami, gitu kan? Oh, terus pas dia turun itu dada-dada dong Angel. Angelnya kayak dada. Iya kayak gitu. Bye. Kami Alin juga sebagai, lihat ya. Alin lihat pas dadanya kocak banget sih. kami sebagai manusia kayak agak gerah. Lu gimana sih malah diturunin didadain lagi? Dada. Ya aman sih aman ya, tapi aduh. Karena kita sebelumnya udah sempat janji ke si Ramsey, ke si R, buat kasih dia teman kan. Iya. Kita sempat janji, jadi ngegantiin si yang iblisnya itu tadi loh. Iya, iblis itu kan dianggap temennya, padahal kan Iya. iblis gitu Iya. loh. Terus kita bilang, kita bakal kasih kamu satu teman, kita udah janjiin. Akhirnya kita cari solusi gimana nih. Terus kita connect ke satu malaikat. Perlu sebut namanya gak? Sebut aja. Tapi perawakan malaikat ini rada beda guys. Iya, Jadi kami kenal malaikat ini pertama kali waktu kami menolong sepupu ya. Sepupu kakak kan, sepupu gua guys. Rumahnya gak beda jauh tuh, di depan doang. Ketahuan deh. Itu basically dia diganggu sama berbagai macam arwah. Terus tiba-tiba gue berasa badan gue dipinjem gitu loh, sama sebuah energi yang gak bisa dijelasin. Ternyata gue cuma dipakai buat jembatan. Jadi arwah-arwah itu kayak pakai badan gue terus piu. Kayak itu loh, kayak lift di film-film Hollywood. Gue gak tahu deh caranya jelasinnya. Ciu terbang-terbang. Nah ternyata itu malaikatnya. Namanya adalah Askron. Tetapi kok perawakannya seperti anak kecil. Jadi gini guys, bagi kami melihat malaikat tuh nggak semuanya tingginya sama, sayapnya sama, outfitnya sama, putihnya sama. Enggak, ada yang beda-beda guys. Ada yang galak, ada yang lucu, ada yang ya dan seterusnya lah. Nah Askron tuh bentuknya seperti anak kecil. Terus gimana Lin? Yaudah akhirnya kita panggil dia ke connect kan. Terus kita minta bantuan, bisa tolong cariin si R ini temen gak? Soalnya kita udah janjiin nih. Terus dia bilang, aduh kalian. Untung aku punya waktu ya. Jadi yaudah deh aku bantu. Kebetulan ada satu anak nih, aku kenal cowok. Nanti aku bawa dia deh untuk kenalin si R. Terus makanya kenalan akhirnya kan, seperti yang tadi kalian lihat ada Ricky itu adalah kenalannya.
Jadi dari tadi kami sebut-sebut nama Ricky. Itu asal usulnya guys. Di kejadian video kali ini, pembelajarannya adalah kami anomali dan para indigo entah berapa ribu yang lain di luar sana harus ekstra hati-hati dalam menangani arwah anak kecil. Karena biar bagaimanapun seperti yang kami katakan berkali-kali di video kami, bagaimana seseorang semasa hidupnya akan terbawa pada masa kematiannya. Kalau pas hidup dia adalah seorang pelupa, pemarah, itu dibawa guys sampai ketika dia sudah tidak berwujud fisik. Begitu pula jika ketika seseorang masih belum mengetahui kehidupan dunia, kejahatan, kebaikan, baik, buruk, dan yang lain-lain, mereka masih murni. Dan kami dan kalian para indigo lainnya harus juga ekstra hati-hati dalam menangani kasus seperti ini. Oke guys, sekian dulu video dari kami. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you, bye-bye. Bye-bye. Aku nggak ngerasa ini bijak sih. Ya, tanya Keris deh. Aku serahkan padamu, Willy, kata Keris. Tapi Keris, aku nggak ya Tuhan membantu aku kan untuk menolong ini. Aku percaya Tuhan bantu aku. Gak tega ngeliat anak kecil. Iya nggak tega, dari tadi tuh hati gue udah sedih banget nih. Right, tapi kalau kita diemin terus juga dia nggak kemana-mana. Nah itu dia. Tapi dia udah punya teman baru, dia udah happy. Sampai kapan? Satu. Kedua, teman barunya semua tahu mereka meninggal. Terus kita suruh dia ngeliat itu ngapain? Makanya dia, ini gambling sih, sekali dia lihat dia tahu dia dibunuh. Oke, give me time ya, bentar. Kok ceritanya sedih, Rin? Memang sedih guys, kakaknya udah mau nangis dari tadi. Dia pikir itu boneka. Tapi emang dia kayak boneka sih. Iya cuman kan fakta bahwa dia tidak tahu dia bahkan sudah meninggalkan tubuh dia kan. Itu menyedihkan. What happened to her, Willy? To what? To Ramsey, kata Ricky. She's remembering the day. That day. Yes. And since we triggered it up, it's our job to help her now, Ricky. I know the consequence. You're never going back, you know that? Yeah. But she won't go anywhere either if she doesn't know. But she's with me right now. Well, What are you talking about? Come on. would you care to explain to her the truth? I'm not explaining her the truth. Oh, really? Look at her. Right, just help us, Ricky. It's not cool at all. So what do you want us to do, Ricky? Try to save her from this moment. Alright. Please call her again. Ramsey? Yes, Uh, help me.